Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi. Selamat Bu Yani coba tes mic. Pagi. Kurang kencang, Bu. Selamat pagi. Dikencenginnya di mana ya? Selamat pagi, Lause. Pagi. Selamat pagi. Ya. Pagi adik-adik. Sudah lebih kencang lah ke Anggrek. Oh, saya masuk kelas. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Elka. Pagi, Rivaldo. Adik-adik yang belum rename, nama kelas di depan ya, terus nama. Selamat pagi. Lause. Halo. Kenapa? Iya. Aduh. Halo, Lause. Selamat pagi. Selamat pagi. Jonathan, Rivaldo. Selamat pagi, Matthew. Aduh, Matthew tambah gemuk. Hebat. Halo ya, Selamat pagi. Selamat pagi. yang namanya Emily, siapa ini ya, kelas berapa ya, Dek? Hai, ayah. Siapa Rosalian Barka itu? Oh, oke. Halo Sal, selamat sore. Sore lagi, pagi. Biasa kakak ya. Selamat sore. Selamat pagi, Darren, Gerald, dan Gladys. Alessandro ya sudah ada. Alisa sama Darren ya beda ya. Nanti kita ke kelas masing-masing. Halo, Emily. Emily, halo. Kita hello dulu ke sini. Hello dulu ke sini. Hai. Hai. Selamat hari Minggu, Emily. Generasi penerus. Iya. Biar kelas saya ada murid loh. Erik, di rename Erik. Nanti dipanggilnya nama yang ada tuh Erik. 2 menit lagi kita mulai ya adik-adiknya. Kita akan belajar tepat waktu. Terima kasih adik-adik yang sudah tepat waktu ya sudah bergabung di Zoom kebaktian kita. Oke, Lause. Selamat hari. Selamat pagi, Hosea. Adik Kelly itu kelas berapa ya? Putri, selamat pagi. Ada Matthew kelas 3 juga sudah masuk. Selamat pagi, Lause. Ya, selamat pagi Putri. Putri. Pagi, Ervan, pagi adik-adik semua. Pak Ervan, kucingnya banyak sekali. Aku padahal belum makan. Oh. Ya, telat bangun atau apa ya? Kok bisa belum makan?
Bisa tahan ya, ditahan sampai selesai, bisa. Nah, ini hampir udah mau makan, jadi aku itu harus kayak tahanin gitu. Oh, hampir mau makan. Tapi kalau mulai ibadahnya kita nggak makan, kuat ya. Halo Kelly, selamat pagi. Gracia kelas berapa? Bisa dirinen? Kelas 4, masa? Bu Yani udah ya, silakan Ya. mulai. Oke, adik-adik, kita mulai ibadah kebaktian sekolah minggu pagi hari ini ya. Sudah jam 10.30 ya. Walau senang, adik-adik semangat ikut kebaktian Zoom ya. Semua kelihatan sukacita ya. Meskipun ada tadi yang bilang belum sempat makan. Oh, tahan ya, bisa ya, kuat ya. Tadi loh. Ya, kalau bisa minum dulu deh, minum susu dulu atau Selamat pagi, ya, adik-adik, selamat pagi. Kita mulai ya. Adik-adik di sini ada yang sakit, ada yang sedang sakit nggak? Tidak ada. Sehat semua ya? Puji Tuhan ya. Kita pantas bersyukur untuk kesehatan kita ya. Tentu kita berterima kasih sama Tuhan. Nah, adik-adik apalagi sih yang bisa kita ucapkan terima kasih sama Tuhan? Ini adik-adik biasanya kalau ada yang ngasih sesuatu sama adik-adik ya, kita bilang apa sih adik-adik? Terima kasih, gitu ya. Nah, kalau ada yang ngasih sesuatu ya. Nah, sekarang Tuhan sudah kasih apa sih sama kita selain kesehatan? Tadi lo tanya ada yang sakit tidak? Tidak ada, semuanya sehat, sukacita ya, semangat, mau ibadah, tuh ya. Berarti apa yang bisa kita ucapkan terima kasih sama Tuhan selain kesehatan? Apalagi ayo adik-adik. Ya, boleh yang mau jawab, dibuka dulu speakernya. Apalagi yang bisa kita ucapkan terima kasih sama Tuhan selain kesehatan? Di sini semuanya kecukupan, makannya cukup atau ada yang kurang? Sudah mengasihkan kita nafas. Iya, betul. Sudah memberikan kita nafas ya. Karena ada orang-orang yang sulit untuk bernapas karena sakit. Ada ya. Jadi udaranya harus lebih bersih. Memberi kita kepintaran. Iya, betul. Memberi kita pintar ya. Kita mengerti banyak hal. Apalagi, siapa lagi mau jawab? Ada ini enggak, Pak? Ada jawab lagi, kita Ada ini enggak? Ya, banyak ya kita bisa mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Termasuk kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh berikan kesempatan sama kita untuk beribadah, bersukacita, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Jadi banyak sekali dan tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, Losa mau ajak semuanya bangkit berdiri. Ya, adik-adik berdiri. Nah, kalau Losa berdiri, dadanya aja nih yang kelihatan. Jadi Losa tetap duduk begini supaya bisa kelihatan sama adik-adik. Ya. Nah, adik, kita akan mulai. Semuanya berdiri. Kalau ada gerakannya, nanti Losa akan menyanyi. Memuji Tuhan, adik-adik ikutin gerakannya. Sesudah memuji Tuhan, yang pertama, nanti Losa akan memimpin di dalam doa. Yuk Losa Susi.
because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ya, Harusnya nggak kita berdoa. kedengeran. Ya, nggak usah lupa buka speakernya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari kepada kami. Terutama pagi hari ini, kami berterima kasih, bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dan kami bisa ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami ketika kami memuji Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya telinga kami yang terbuka, tapi hati kami Tuhan boleh bukakan supaya bisa menyimpan firman Tuhan dan kami mengerti, kami bisa melakukannya. Berdoa untuk teman-teman yang masih mungkin bersiap-siap mempersiapkan perlengkapan, Tuhan menolong mereka supaya bisa bergabung dan lancar seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, Losa ingin adik-adik tetap berdiri ya. Kita masih akan memuji Tuhan ya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan selamat pagi. Dan kami
bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Ya, ikutin gerakannya seperti yang ada di layar ya. Oke, yuk Lase Susi. Selamat pagi Tuhanku, Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Hei, adik-adik. Ya, jadi tidak alasan untuk kita untuk tidak bersyukur ya. Semua yang kita alami, hal-hal yang baik adalah dari Tuhan. Meskipun kadang Tuhan izinkan tubuh kita misalnya lemah, jadi sakit. Tapi Tuhan yang sembuhkan juga. Dan Tuhan punya rencana untuk kita ketika kita diizinkan sakit ya. Mungkin Tuhan mau mengingatkan kita. Oke, adik-adik silahkan duduk. Yang masih berdiri, duduk, boleh duduk sekarang ya. Karena apa? Kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Bagaimana caranya adik-adik? Wah, semua sudah tahu ya, sudah biasa ya. Pertama, bisa dikumpulkan di dalam amplop dulu. Nanti kalau mama papanya ke gereja, dititipkan ya. Atau yang kedua, bisa dengan cara mentransferkannya ke rekening yang ada nantinya waktu tujuan ada nomor rekening dan ada juga barcode yang bisa di-scan pakai gadget kita ya. Nanti ditransfer. Oke, adik-adik, sambil menyiapkan persembahan, kita juga tetap menyiapkan hati kita untuk menyukakan hati Tuhan melalui pujian. Yuk kita memuji Tuhan. Katakan waktu kita bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita ya. Kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan baik susah maupun suka. Oke, Lase Susi. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasih Tuhan menjadi milik kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Adik-adik, All of me and you. kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti di kelas adik-adik masing-masing ya. Sebelumnya nanti akan disampaikan juga pengumuman sebelum nanti adik-adik
masuk ke kelas masing-masing. Tapi kita akan memuji Tuhan dulu, ya. Lasa lupa nih belum berdoa untuk persembahan ya. Yuk kita berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bersyukur menyampaikan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan menolong lose-lose yang akan mengurus, mengelola persembahan yang terkumpul. Dan kami juga rindu Tuhan supaya melalui persembahan bisa juga menolong orang-orang yang kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik ya, untuk menyiapkan hati kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Yuk, Lose undang semua bangkit berdiri. Semua berdiri. Nanti waktu adik-adik di kelas masing-masing, tentu adik-adik duduk ya mendengarkan Lose-nya cerita. Jadi sekarang memuji Tuhan semua berdiri, yuk adik-adik. Semua berdiri ya. Lose, ditegakkan saja ya. Yuk kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan yang terutama di dalam hidup kami adalah memuji Tuhan. Ya, Lose Suci. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ya, adik-adik sabar sebentar ya. Sebelum kita ke kelas masing-masing, Lose Dewi akan menyampaikan pengumuman. Silakan Lose Dewi. Oke, terima kasih Lose Yani. Halo adik-adik. Lose mau tanya ya, lagu tadi dibilang saya mau cinta Yesus ya. Siapa di sini yang mau cinta Yesus? Coba angkat tangannya atau kasih reaction ya. Lose pengen lihat siapa di sini yang mau cinta Yesus. Jadi itu bukan cuma sekedar lagu ya, tapi itu adalah dari ungkapan hati kita. Tuhan, saya mau cinta Yesus. Coba siapa yang mau cinta Yesus? Lose mau lihat ini siapa aja ya.
Boleh tunjuk tangannya, angkat tangannya, boleh juga kasih reaction ya. Reaction ya, saya mau cinta Yesus. Ini janji kita sama Tuhan loh ya. Bukan supaya dilihat Lause, tapi janji kita sama Tuhan. Nah, adik-adik, pengumuman yang akan Lause sampaikan juga berkaitan dengan ini ya. Nah, dengan masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ya. Nah, kita itu kan selalu ibadahnya di rumah ya. Nah, tapi sekarang pemerintah sudah memberikan vaksin kepada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ya. Nah, 2 minggu lalu ya, Lause sudah sebarkan kuesioner ya atau angket lewat Google Form yang diisi oleh orang tua. Nah, ternyata Lause tahu bahwa sebagian besar dari adik-adik ya, termasuk Lause juga ya. Lause-Lausenya juga Lause tanyain siapa yang sudah vaksin 2 kali. Ternyata semua Lause udah vaksin ya. Nah, sekarang adik-adik juga semua kebanyakan sudah vaksin. Nah, sehingga gereja memutuskan untuk membuka ibadah sekolah minggu onsite mulai bulan Februari, yaitu mulai minggu depan. Coba sekarang Lause tanya, siapa yang senang kalau sudah boleh ibadah sekolah minggu lagi di gereja? Kasih reaction juga, coba Lause mau lihat. Senang, kasih reactionnya senyum ya, smile. Sedih, kasih reactionnya sedih ya. Coba Lause lihat ya, ada berapa orang yang kira-kira senang kalau misalnya sekolah minggunya sudah. Gimana cara bikin tangan? Oh, gimana cara bikin tangan? Bikinnya nggak usah tangan ya, bisa dibikin smile ya, atau bisa dibikin jempol ya. Senang berarti kasih jempol. Reaksi gitu ya. hasil nangis. Reaksi hasil nangis, soalnya nanti kena corona. Gimana kalau kena corona? Oh, katanya takut kena corona. Ya, nah oke ya. Nah, adik-adik ya, dengan sudahnya divaksin, berarti kita ya sudah minimal memiliki imun atau kekebalan tubuh ya. Tapi bukan berarti kalau sudah divaksin kita nggak pakai masker atau kita boleh sembarangan aja, tidak ya. Tetap kita harus menjaga diri kita. Kenapa ibadahnya akan dibuka kembali datang ke gereja? Ya, ini karena banyak sekali adik-adik di rumah, mungkin bukan adik-adik yang di sini ya, adik-adik yang di sini mungkin baik-baik ya. Tapi banyak sekali adik-adik kalau yang ibadahnya online terus-menerus ya, maka kita akan membuat ibadah itu menjadi sekedar hal yang biasa. Bukan lagi kita datang memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena ibadahnya bisa kapan aja, ya kan? Nggak harus pada jam 9.30, nggak harus jam 10.30, ya. Bisa kapan aja saya buka YouTube, apalagi pakai YouTube ya. Kalau lewat Zoom, bagaimana? Ada yang ibadahnya sambil santai, ada nggak yang ibadahnya santai di rumah? Nggak apa-apa kan, yang penting kelihatan cuma mukanya aja. Ada yang seperti itu, nggak usah berharap adik-adik yang di sini tidak seperti itu ya. Nah, tapi kita itu harus beribadah ya, melihat bahwa ibadah kita itu persembahkan untuk Tuhan. Ya, karena lagu tadi kita bilang saya mau cinta Yesus, maka kita harus memberikan hidup kita, diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan diadakan onsite kembali mulai bulan Februari ya. Jadi nanti adik-adik ya yang sudah divaksin dan orang tuanya mengizinkan ya, orang tuanya mengizinkan adik-adik untuk ibadah, silahkan ya datang beribadah, tapi adik-adik harus mendaftarkan dulu ya, harus ditulis namanya siapa yang akan hadir. Nanti Lause di kelasnya masing-masing akan memberikan pengumuman ya, nanti kalian mengabsen bahwa kalian mau ibadah onsite datang ke gereja, atau karena kalian belum divaksin, kalian sementara masih ibadahnya online. Tapi perhatikan bahwa walaupun kita ibadahnya online, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita beribadah untuk Tuhan, bukan supaya dilihat Lause, bukan supaya untuk dilihat sama teman-teman ya, tapi supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, oke. Nah, nanti akan Lause atur. Jadi waktu kalian datang ke gereja, kalian harus tetap menggunakan masker. Ya, maskernya harus yang masker medis seperti Lause ini ya.
Jadi nggak boleh cuman masker kain biasa. Ya, nah kemudian datang nanti harus cuci tangan, Lausha akan sediakan tempat cuci tangannya, begitu ya. Dan tidak boleh meminjam alat tulis atau Alkitab kepada teman yang lain atau kepada Lausha, sehingga waktu kalian datang harus bawa Alkitab sendiri, ya. Kemudian harus bawa buku dan alat tulis masing-masing, ya, tidak boleh meminjam. Oke, nah nanti Lausha akan atur di sini bagaimana duduknya supaya masih tetap jaga jarak. Oke, ada yang mau tanya enggak dari pengumuman ini? Siapa yang mau tanya? Boleh tanya. Ya. Ada? Lausha. Oh iya, gimana? Itu kalau ke gereja maskernya ada berapa lapis? Kalau ke gereja kenapa Evelyn? Lausha maaf kurang dengar tadi. Harus berapa lapis maskernya? Oh, maskernya berapa lapis ya? Maskernya mau 2 lapis boleh. Kalau kalian memakainya masker kain harus 2 lapis ya. Tapi kalau kalian memakainya masker medis atau masker KN95 atau KF94 itu cukup 1 aja. Ya, nah, cukup 1 aja. Tapi kalau pakai maskernya kain harus double ya. Ada lagi yang mau tanya selain Evelyn? Iya. Kenapa kalian? Lapis. Oh. Ya, ini pertanyaan penting ya. Kita akan ibadahnya jam 9.30. Jadi bersamaan dengan ibadah orang tua yang kebaktian umum kedua ya. Jadi mulai minggu depan kita ibadahnya bukan lagi jam 10.30 ya. Hari ini jam 10.30. Tetapi mulai minggu depan kita akan ibadah jam 9.30. Seperti sebelum pandemi ya. Seperti sebelum pandemi. Jadi kita harus ibadahnya 9.30, harus bangun lebih awal, berangkat lebih awal ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya. Sesinya boleh ikut ya. Oh, kenapa? Colin, Lausha belum dengar tadi adiknya ya, adiknya Colin ya. Tanya apa? Sesinya boleh ikut gak, Lausha? Oh, boleh. Boleh ikut gak? Kalau sudah divaksin, ya. Ini nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oke, Lausha ulang ya. Syarat untuk ikut datang ibadah onsite adalah sudah divaksin dan sudah dapat izin dari orang tua. Kalau ada anak kelas Batilita yang masih TK ya, tapi karena usianya sudah 6 tahun atau sekolahnya sudah memberikan vaksin ya, dan mau datang dengan kakaknya itu boleh. Jadi syaratnya bukan usia, tapi sudah divaksin dan diizinkan oleh orang tua. Begitu ya. Oke, masih ada yang mau tanya lagi? Oke ya, kalau tidak ada, kita akan, ya sudah divaksin, oke. Ya. Yang sudah divaksin, silakan mulai minggu depan datang, jangan terlambat datangnya. Orang tua nanti akan ada Zoom dulu ya bersama dengan Lausha hari Rabu ya. Jadi nanti hari Rabu tanggal 2 Februari kita akan mengadakan pertemuan dengan orang tua. Nanti dikasih tahu orang tuanya, papa mamahnya ya. Jadi nanti adik-adik tolong ingatkan papa mamahnya supaya bisa ikut pertemuan orang tua hari Rabu via Zoom ya. Nanti linknya Lausha akan kasih ya. Ya, apakah boleh ikut ya? Nah, nanti itu Lausha akan umumkan di pertemuan orang tua ya. Oke. Nah, sekarang sementara seperti ini dulu, nanti pertemuan orang tua, pertanyaan-pertanyaan dari orang tua baru Lausha jawab ya. Oke, sekarang boleh masuk ke kelasnya masing-masing. Selamat mendengarkan cerita ya. Dadah.
Dadah. Sebelumnya Loso mau tanya nih. Tadi pagi yang bangun tidur langsung berdoa siapa? Coba angkat tangannya. Nah, Katanya tadi suara Lace kedengeran katanya tadi. hah? Jelas. Katanya tadi suara Lace gak kedengeran katanya tadi. Nggak kedengeran. Sekarang Nggak kedengeran. Sekarang jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Osa mau ulangi lagi. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Angkat tangannya. Jawab dengan jujur ya. Yang benar-benar langsung berdoa angkat tangan. Kalau yang enggak ya enggak usah angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Siapa yang berdoa bangun tidur langsung berdoa? Kelly, Hosea, Irfan angkat tangan enggak? Mana yang angkat tangan nggak jelas tuh Loso lihatnya. Nathan, Kelly, siapa? Matthew ya? Ya, Loso mau tanya nih. Jason juga, Arnold juga, Jacob juga. Nih Loso tanya Jacob, tadi bangun tidur berdoa, apa yang Jacob ucapkan kepada Tuhan? Terima kasih saya sudah bisa tidur dengan nyenyak dan tidak ditidur dan saya tetap sehat hari ini dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, suaranya agak putus-putus tapi sebagian Loso dengar ya. Wah, luar biasa ya. Dengar. Jacob, wah luar biasa, Loso bersyukur sekali ya. Luar biasa ya, bisa bangun tidur mengucap syukur, ingat pertama kali yang diingat apa? Tuhan, bangun tidur yang diingat langsung Tuhan. Sekarang Loso tanya pertanyaan yang kedua. Siapa tadi yang bangun tidurnya dibangunkan oleh mama atau papa? Siapa yang bangun tidurnya dibangunkan ya, dibangunkan bukan bangun sendiri, tapi dibangunkan oleh mama atau papa. Ada nggak? Tadi kebangun langsung tidur lagi. Kebangun tidur lagi. Ada nggak yang bangun tidurnya dibangunin papa atau mama? Nggak ada. Semua bangun sendiri. Ya, pinter berarti sudah mandiri ya, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur pada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, supaya pagi ini Tuhan berbicara kepada kita. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau menyertai hingga pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi ini melalui Loso, pakai Loso supaya bisa menyampaikan dengan sederhana, sehingga kami anak-anak boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Loso mau coba share screen ya, sebelum Loso cerita ya. Bentar ya adik-adik, ini kayak loading sebentar. Bentar. Pause. Sebentar ya. Ini loading sebentar. Tadi akunya laptop baterainya tuh udah habis yang laptop terus akunya ganti ke handphone. Nggak apa-apa. Ganti handphone nggak apa-apa ya. Terus aku nggak tahu kok berdengkok kayak gini, sempit. Ini Loso kayaknya ada masalah nih ya, loading di ininya nggak bisa, sebentar ya. Ya udah kita mulai nyanyi aja ya adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian Terima Kasih Yesus.
Sebentar. Adik-adik bisa menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan, bisa ya? Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Putarin lagunya ya, kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Dengar nggak adik-adik musiknya? Dengar ya. Makasih. Dengar. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Ya, adik-adik, hari ini kita akan buka di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya, kita buka Lukas 17. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lose minta baca 2 ayat. Karena waktunya terbatas, Lose minta yang kelas 2 ya, yang baca ya, supaya lancar ya. Lukas 17, ayat 11 sampai 19. Siapa yang mau baca kelas 2? Matthew 2 ayat. Siapa lagi? Siapa yang mau baca? 2 ayat, 2 ayat. Aku. Berapa Lause? Lukas 17. Ayat 11. Ayat berapa Lause? Ayat 11 sampai 19. Lause tunjuk Ayat aja berapa? ya. Ayat berapa Lause? Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Udah ketemu? Sudah. Lause ayat berapa? Lukas 17. Udah ketemu Lukas 17? Udah. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 sampai 19. Sudah? Matthew ayat 11 dan 12. 13 sampai 14 ikut ya. Lukas berapa? Nathan ayat 15 dan 16. 17 sampai 18 Jacob. Terus ayat 19 Lose. Yuk, baca mulai Matthew ayat 11 sampai 12.
Dan perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusun perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sesuatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Egbert ayat 13 dan 14. Mic-nya dibuka. Lukas 17 ayat 13 dan 14. Sudah ketemu, Egbert? Lukas 17 ayat 13 dan 14. 13 sampai 14 ya, Ustaz. Ya. Jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihinilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yakob ayat 15 dan 16. Oke. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17 dan 18, Nathan. Tunggulah Ustaz. Ya. Nyari di sini. Ayat 17 dan 18. Di laptop soalnya Alkitabnya jauh. Wah, kitabnya jauh. Loso ganti aja ya. Jason bisa, Jason? Lalu Yesus berkata ke 10 orang tadi semuanya telah jadi tahir. Di manakah dari 9 orang itu? Lanjut, 18. Dia disuruh. Lagi yang kembali ya untuk memuliakan Allah selain daripada asing ini. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, Rosa mau tanya nih, kalian pernah nggak papanya nih, papa kalian atau papi kalian suatu saat pulang dari kantor atau pulang dari luar kota, pulang membawa oleh-oleh untuk kalian? Ada nggak yang pernah seperti itu? Kelly pernah. Ya, pernah ya. Nah, ini ada nih seorang bapak, ini cerita aja ya, seorang bapak. Tidak pernah saya. Ya, yang tidak pernah juga nggak apa-apa. Ini loh cerita ada seorang bapak pulang dari luar kota. Wah, ketika pulang dari luar kota dia bawa oleh-oleh nih untuk anaknya. Nih anak-anak, papa pulang nih, ini papa bawa oleh-oleh. Lalu anak-anaknya pada datengin papanya ini, bawa apa papanya? Oh, ternyata papanya bawa sekantung permen yang banyak sekali. Wah, seneng nggak anak-anaknya? Seneng banget. Langsung permennya ini diambil dibagi-bagi sama adik-adiknya yang lain. Terus main, lupa sama apa? Sama papanya yang memberi. Papanya diam aja. Lihatin mereka sedang membagi-bagi permen. Mereka lupa apa? Berterima kasih kepada
yang memberi. Mereka cuma ambil pemberiannya tapi lupa sama yang memberikan. Nah, ini sebagai ilustrasi aja adik-adik, itu gambaran kita ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita itu apa? Seperti anak-anak ini tadi ya, kalau kita mendapat berkat, kita menerima anugerah dari Tuhan, seringkali kita menikmati berkatnya tapi lupa kepada pemberinya. Seperti hari ini yang kita pelajari dari Lukas pasal 17 tadi, ada 10 orang kusta. Ada berapa adik-adik? Ada berapa orang? 10. 10 orang kusta. Orang kusta itu apa sih, Lose? Ada yang tahu nggak? Orang kusta itu orang yang kenapa sih? Ada yang tahu? Orang kusta itu ya penyakit zaman dulu. Penyakit zaman dulu kalau kita lihat ya gambar-gambarnya, kalau kita browsing-browsing di internet itu orang kusta itu mengerikan adik-adik. Misalkan tangan ya, tangannya ini kena kusta. Tangannya tuh bolong-bolong adik-adik. Bolong-bolong, ada yang ujungnya udah patah, udah nggak utuh gitu loh. Dan itu nggak terjadi di tangan aja, bisa di sekujur tubuh. Ada di muka, ada di kaki, ada di badan, semuanya itu udah bolong-bolong, lubang-lubang, gatel, terus patah-patah, jadi udah nggak utuh badannya ya. Kalau zaman dulu penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit hukuman ya, hukuman dari Tuhan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau orang zaman dulu itu ya, orang-orang Israel, kalau mereka sakit kusta, mereka dianggap orang yang berdosa, orang yang dihukum oleh Tuhan sehingga mereka mendapat penyakit ini. Dan waktu itu kalau orang-orang kusta dikumpulkan dalam satu tempat ya, mereka dijauhkan. Jadi nggak bisa tinggal dengan keluarganya lagi. Mereka kusta kumpul dengan orang-orang kusta. Nggak bisa berkumpul dengan kita-kita lagi. Nggak bisa berkumpul dengan keluarganya. Jadi kasihan. Mereka merasa merasa sepi, udah sakit merasa sepi, merasa terisolir. Jadi nggak bisa bergaul dengan keluarganya lagi. Nggak bisa ketemu dengan teman-temannya lagi. Kasihan kan? Wah, kasihan sekali mereka dianggap orang berdosa. Kalau zaman sekarang, penyakit kusta itu bisa serupa seperti penyakit lepra ya. Kalau zaman sekarang nggak dianggap sebagai karena hukuman, kalau zaman dulu dianggap sebagai hukuman. Lah, orang kusta ini ternyata mendengar tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa bikin mujizat luar biasa, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Lalu 10 orang ini punya harapan ya. Mereka berharap suatu saat ketemu dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa sembuh. Suatu hari Yesus berjalan berkeliling, mengelilingi kota dari kota ke kota. Suatu saat Yesus tiba di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Di situ Yesus bersama murid-muridnya berjumpa dengan 10 orang kusta tadi. Wah, yang 10 orang kusta tadi seneng nggak? Seneng, mereka berharap. Wah, ini harapan yang besar. Kita selama ini nggak pernah ketemu orang. Wah, yang mau lewat sini ini Yesus. Wah, Yesus yang kita harapkan yang bisa menjawab kesulitan kita. Lalu benar adik-adik, 10 orang ini berkumpul cepat-cepat ya, mereka berkumpul menyambut apa? Tuhan Yesus yang mau lewat ke tempat itu. Dan benar adik-adik, ketika Tuhan Yesus lewat ke tempat itu, mereka berteriak-teriak, Tuhan sembuhkanlah kami, Tuhan sembuhkanlah kami, kasihanilah kami. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus langsung menyembuhkan mereka? Enggak ya, Yesus dari jauh mengatakan kepada mereka, pergilah ke imam-imam, pergilah ke bait Allah. Itu artinya apa adik-adik? Kalau zaman dulu orang yang disembuhkan, itu setelah mereka disembuhkan, mereka harus pergi ke imam-imam, ke pendeta-pendeta, ke bait Allah. Ke bait Allah itu ke gereja ya kalau zaman sekarang. Jadi mereka harus lapor ke pendeta,
ke gereja mengatakan kalau aku ini sudah sembuh loh. Jadi mereka mempersembahkan diri pergi ke bait Allah. Kalau zaman dulu seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah ke imam-imam, ke bait Allah. Padahal Tuhan Yesus belum menyembuhkan loh ya. Tapi 10 orang ini percaya ya. Lalu mereka pergi ke bait Allah, mereka pergi ke imam-imam. Belum sembuh, tapi dalam perjalanan ketika mereka berjalan menuju ke bait Allah, apa yang terjadi? Loh. Mereka pada berteriak, loh, ini kenapa ya? Wah, mereka senang sekali. Ternyata apa? Yang dulunya sakit, yang tangannya sakit, yang tangannya diperban, yang kakinya sakit, yang tubuhnya sakit semua. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba terjadi keajaiban. Tangannya jadi pulih kembali, jadi sehat kembali. Mereka jadi semangat lagi ya. Mereka nggak merasa lemes lagi. Wah, luar biasa. Mungkin saat itu mereka melompat-lompat ya. Emang kalau sakit kusta biasanya lemes ya, Lotso? Ya, lemes, sakit kan sakit semua. Lemes, mungkin perih. Wah, mungkin juga ada yang kalau yang sudah parah malah mungkin sudah nggak merasakan lukanya ya. Karena sudah saking sakitnya ya. Jadi mereka senang sekali ya karena tangannya ini dipulihkan semua, badannya dipulihkan. Lalu dari 10 orang itu, yang 9 ini terus jalan. Terima kasih, Lotso. Tapi ada 1 orang ini yang apa? Dia balik mencari Tuhan Yesus. Dia nggak meneruskan perjalanannya ke bait Allah, dia nggak mencari imam-imam, tapi dia mencari Tuhan Yesus dulu. 1 orang itu datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Adik-adik tahu tersungkur? Tersungkur itu seperti orang tengkurap sujud gitu ya. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin dia sambil menangis ya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan aku. Sudah berpuluh-puluh tahun. Kasihan. Iya, sudah berpuluh-puluh tahun dia hidup menderita, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, sakit semua. Tapi hari ini sudah disembuhkan. Dia berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Hai, tadi kan ada 10 orang. Yang 9 orang kemana ya? Yang 9 orang nggak tahu kemana. Mereka mungkin melanjutkan perjalanannya pergi ke bait Allah. Tapi yang 1 orang ini luar biasa. Ini adalah orang Samaria, adik-adik, yang seharusnya orang Samaria itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi justru dia yang berterima kasih kepada Tuhan. Wah, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan sangat mengapresiasi orang ini. Tuhan sangat senang sekali. Tuhan sangat menghargai apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Karena dia tidak lupa berterima kasih. Dia ingat kepada siapa yang sudah menolongnya, siapa yang menyembuhkannya. Yang 9 orang tadi sudah lupa ya kepada Tuhan Yesus. Yang fokusnya hanya mungkin ke bait Allah, atau mungkin mereka sudah senang-senang dengan kesembuhannya, lupa dengan mengucap syukur yang pertama yang harus mereka lakukan. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa? Belajar untuk meneladani seperti yang orang Samaria yang melakukan. Seringkali kita lupa ya, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Losa senang sekali loh mendengar jawaban Yakub tadi ya. Kamu sejak dari kecil ya sudah belajar setiap pagi ketika kamu bangun tidur. Yang di otak kita pertama kali yang kita ingat siapa? Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kita bisa bangun. Coba kalau kita tidur, bangun tidur nggak bisa bangun, badannya sakit semua gimana? Baru ingat Tuhan. Iya kan? Kita merasa sudah biasa bangun tidur ya biasa loh, berdiri aja langsung lari ke kamar mandi, mungkin langsung lari cari makanan. Enggak seperti itu ya. Kita bangun tidur, berdiam dulu sejenak, mengucap syukur. Tuhan, berdoa dulu. Iya, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang sudah masih Tuhan berikan kepada kita. Untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, untuk nafas yang masih kita hirup.
Coba adik-adik bayangkan orang yang COVID itu, mereka pakai apa itu? Pakai ventilator untuk bernafas. Aduh, nafasnya susah setengah mati. Kita nafas bangun tidur, bisa nafas dengan lega, bisa menghirup nafas dengan lega. Itu harus mengucap syukur. Jadi ingat ya, pagi-pagi bangun tidur, duduk dulu. Duduk, berdoa, habis itu minum, terus minum susu. Iya, boleh. Habis itu melakukan semua aktivitas boleh. Pertama yang kita lakukan harus berdoa. Iya. Ya, adik-adik ini waktunya sudah mepet sekali ya. Ternyata tinggal 5 menit. Lose baru menyampaikan. Ya udah, adik-adik. Masih ada waktu. Intinya seperti itu ya. Ingat, pertama mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua mengucap syukur juga kepada orang-orang yang menolong kita. Kepada mama papa yang setiap hari sudah menyiapkan makan buat kamu, mungkin mengantar kamu sekolah, menolong kamu membuat PR, menyediakan segala sesuatu buat kamu. Jadi ingat ya adik-adik, mengucap syukur setiap hari. Pertama kepada Tuhan, ingat pagi hari, awalin hari dengan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah membantu kita, menolong kita. Terutama mama papa kita, mungkin oma opa, mungkin mbak yang ada di rumah, mungkin sopir, mungkin siapa aja yang ada di sekitar kita. Belajar berterima kasih untuk hal-hal kecil yang mereka lakukan. Mungkin kamu bilang, biasa loh, makanan kan sudah disediakan di meja makan. Itu bukan sesuatu yang biasa ya. Semua itu pakai kerja keras. Sesuatu yang baik. Iya, sesuatu yang baik. Harus ucapkan terima kasih. Terima kasih mama, terima kasih papa untuk semua yang sudah mereka lakukan. Adik-adik, karena waktu terbatas, nanti ayat hafalan dihafalin di rumah ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Nanti dihafalin, ini waktunya tinggal 5 menit. Benar ya, lose 5 menit ya? Enggak, kayaknya tinggal 2 menit. 45 menit, jadi sampai selesai aja, Gimana? Masih ada, masih banyak waktunya. Sampai jam 11.45. 11 terakhir. Ya. Oh, masih ada ya berarti ya. Ya, berarti adik-adik ternyata waktunya diperpanjang ya, masih ada. Jadi ingat ya, mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, mengawali hari, memulai hari bersama Tuhan. Mengucap syukur, nggak perlu lama-lama. 5 menit boleh. Yang penting kamu fokus, Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk hidup hari ini. Yang kedua, mengucap syukur, belajar berterima kasih kepada papa, mama, kepada mbak, kepada orang-orang di sekitar kita. Misalkan kamu diantar sekolah nih, biasa kan diantar sekolah misalkan setiap hari gitu. Nanti kalau sudah onset, mungkin kamu biasa diantar ya udah. Belajar, terima kasih papa sudah mengantar. Terima kasih mama sudah menyediakan makanan. Belajar untuk selalu terbiasa untuk mengucapkan terima kasih. Itu ya. Jadi Lose ingin kalian dari kecil belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ayat hafalan Lose persilakan. Sesalah ya. Salahnya. Tadi udah ada yang nyanyi-nyanyi. Selesai ya. Adik-adik kita mau ayat hafalan bareng-bareng ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang ada Alkitab boleh dibuka. 1 Yohanes 3 ayat 18. Udah semua? Masih mencari? Udah? Kita baca sama-sama ya. Satu Yohanes itu di bagian belakang perjanjian baru. Bagian belakang ya. Ada yang udah dapet? Di mana langsung? Daerah belakang. Daerah sebelum kita belakang.
Aku mau coba baca dulu. Oke. Kita baca sama-sama ya. Kalau yang udah kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes Ya. Ayat 18. Anak-anakku, kita mengasihi bukan marilah perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. ya. Apa yang lainnya? Sama-sama yuk yang lainnya. Di dalam kasih tidak ada kekuatan kasih yang sempurna, tidak ada kekuatan kasih yang sempurna menyalahkan kekuatan, sebab ketakutan mengandung hukum. Putri 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kalau belum ketemu ikutin aja sama-sama yuk. 1 Yohanes 3 ayat 18 sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, Anak-anakku, marilah kita bukan susah perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada yang udah bisa? Ada yang udah bisa sendiri? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya, oke, pinter Putri. Yang lain ada? Satu lagi. Kalau belum hafal boleh bacain. Satu lagi. Mau. Oh ya boleh. Silakan Usia. Asli mau 1 Yohanes Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke. Nah, adik-adik, jadi kalau kita mengasihi, Asli mau. boleh Esli. Ayo Esli, silakan. Silakan Esli. 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, makasih. Jadi ya, kalau kita mengasihi, itu kita nggak cuma ngomong doang ya adik-adik. Kita misalnya mengasihi teman kita nggak cuma ngomong doang, tapi waktu teman kita butuh sesuatu, kita bisa melakukannya dan menolongnya dengan sungguh-sungguh ya, untuk dikatakan bukan hanya melakukan perbuatan, tapi melakukannya dengan kebenaran. Jadi kita bisa ya, adik-adik. Ada lagi yang mau dibacain? Satu lagi. Lause Sarah, kayaknya waktunya udah habis Lause Sarah. Oh, iya, iya. Oke, siap. Kita akan lanjutkan ke aktivitas ya. Iya. Lause Anggrek masih ada berapa menit Lause Anggrek? Masih berapa menit? 2 menit, Se. Oh, 2 menit. Nah, adik-adik udah pada bikin ini? Sudah? Sudah. Yang belum nanti Putri lihat ya, minta tolong Mama ya. Ini waktu masih sakit kusta tuh, lihat sampai nangis-nangis kesakitan. Tapi setelah disembuhkan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berterima kasih. Siapa yang belum, nanti bikin ya. Oke? Nah, maksudnya ada pengumuman penting. Adik-adik dengar baik-baik ya. Mulai minggu depan, kita akan ibadahnya di gereja.
ya, ibadah di gereja. Tadi udah diumumkan kan sama Lause Dewi, siapa aja yang boleh ikut di gereja? Yang satu, yang sudah vaksin. Ya. Sudah vaksin COVID, ya. tapi Yang kedua, boleh. sekarang bagian Lause yang ngomong ya, yang lain semua dengar, yang lain semua di mute ya, biar kamu bisa dengar baik. Yang satu sudah vaksin, yang kedua yang diizinkan sama orang tua. Ya. Jadi yang pertama yang sudah vaksin, yang kedua yang boleh sama papa mama. Nah, sekarang Lause tanya siapa aja yang minggu depan mau ibadahnya ke gereja. Lause tolong lihat ya. Tolong dilihat. Nah, siapa yang minggu depan mau beribadah di gereja, boleh raise hand. Atau kalau kamu bingung, angkat aja tangannya. Coba siapa aja. Lause tolong dicatat mungkin ya. Saya catat, Sir. Ya. Siapa lagi yang ini? Ashley? Ya, siapa yang bisa datang ke gereja, yang mau datang ke gereja? Coba angkat tangannya. Kalau nggak bisa, angkat tangan gini aja. Nanti Lause lihat, ya. Oke. Cecil? Mikaela tadi. Cecil mau ikut ibadah di gereja atau udah minta izin sama mama? Nah, satu lagi pertemuan orang tua. Bagus, mungkin tambahan pertemuan orang tua jam berapa hari Rabu? Jam 6 Ibu Suai. Jam 6. Ya. Buat Nanti- papa mama. Itu nanti gimana diumumkan linknya Nanti- semuanya? Ya, nanti akan dibuatkan link Zoom sekaligus pengumumannya Ibu Suai. Nanti disebarkan di grup WA orang tua ya. Ya, mungkin secepatnya bagus ya supaya mereka bisa save the date ya. Oke. Terima kasih. Iya, makasih ya. Ya, adik-adik ya. Jadi mulai minggu depan, siapa yang bisa ke gereja, yang sudah divaksin, yang boleh sama papa mama, yang bisa disiplin pakai masker, cuci tangan yang bersih, yang sehat, nggak boleh lagi sakit. Boleh beribadah di gereja. Ya, minggu depan. Lalu tunggu kalian di gereja. Oke? Sudah selesai, ada pengumuman lain? Cukup kali, bagus? Di doa penutup. Ya, langsung doa penutup ya. Siapa doa penutupnya? Ya, betul. Bisa langsung doa penutup Ibu Suai. Oke, ya langsung aja saya doa penutup ya. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, kami boleh berbakti melalui Zoom. Tuhan, kami berdoa untuk minggu depan, kalau Tuhan izinkan, kami juga akan beribadah di gereja. Tuhan beri kepada setiap kami kesehatan, supaya kami juga boleh bersama-sama hadir di gereja minggu depan. Tuhan tolong juga ajar kami untuk kami selalu berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang adik-adik. Boleh ya. Boleh ya. Sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan datang ke gereja, yang bisa datang ke gereja ya. Saya izin ya, saya mau ke gereja sekarang. Selamat hari Minggu adik-adik, boleh live ya. Boleh live. Dadah. Bye. Selamat ya. Bye.